Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lagi ya pagi ini. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Mbak Eni, monitor. Pagi, Bang. Pagi. Oke. Monggo, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke ya, kita lanjutin obrolan bersama Kak Eni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kemarin tuh sampai mana ya? Kemarin apa namanya? Soal sakit kepala ya. Iya. Dan kita lihat bahwa kita di malam ya, bukan? Iya, semalam. Aja semalam. Ya. Jadi bahkan pada kalau mau diteliti begitu ya, mau diteliti secara mendalam, bahkan pada sakit fisik pun ya, sakit fisik pun tuh di sana bisa dilihat pribadi dualitasnya pasti ada di. Jadi ya ini katakan tuh ini gejalanya. Ini pasti di balik gejala ini, ini ada medan, ada konteks pribadi dualitas itu, dan itu biasanya terlihat atau muncul ketika gejala ini muncul gitu. Coba tanya semua yang lagi nggak punya duit. Itu pasti pribadinya itu pasti dualitas gitu. Jadi bisa dikata bahwa gejala nggak punya duit itu terkait dengan pribadi dualitas tadi gitu. Cuma memang untuk melihat hal itu kan membutuhkan kesadaran paling nggak dimensi 7 ya. Kalau dilihat dari dimensi katakan keempat, yang terlihat itu hanya pemikiran. Jadi ada pemikiran di balik gejala ini. Jadi setiap dimensi itu memperlihatkan bagian tertentu daripada pribadi ini. Kalau dimensi ketiga pasti bilangnya ini kiriman dari orang lain nih. Kalau dimensi keempat yang dilihat bahwa fakta itu hanya perlu direlasikan dengan lingkungan di sekitar fakta, lingkungan eksternal juga gitu. Atau kalau mau masuk lebih dalam, misalnya, ini hanya terkait motivasinya yang rendah, katakan begitu. Ini akan dikaitkan dengan masa lalunya, kan gitu. Ini masa lalunya penuh. Hubungan di masa lalunya ini buruk atau penuh traumatik. Itu kalau dilihat dari dimensi di bawah. Tapi kalau dilihat dari dimensi 7 itu, ini pasti ada dualitas. Dualitas dari ya pribadi higher self itu gitu. Katakan kalau higher self-nya itu Ar-Rahman gitu ya.
dualitasnya ya si paling benci itu kan. Kalau misalnya arojak, satunya itu paling pelit, si paling pelit. Nah, itu dualitas ya, dualitas. Dan ini sebenarnya itu menguntungkan loh kalau masyarakat Indonesia itu, karena ini bisa dikerjakan sendiri. Bisa dikerjakan sendiri kok. Kita tinggal bikin kelompok-kelompok kecil ya. Ya, katakan tingkat RT. Kita bikin studi grup sendiri ya. Suatu saat kita akan bentuk itu studi grup tingkat RT. Untuk melihat bahwa setiap fenomena baik fisik maupun sosial di sana itu ada dualitas yang perlu dinafikan. Ada dualitas yang perlu dinafikan. Sesimpel itu. Tapi memang untuk mengetahui dualitasnya itu kan apa ya? Itu yang sulit. Mengetahui jenis dualitasnya itu yang sulit. Jenis dualitas itu kurang lebih ya, dia kan sudah ada lapisannya ya. Mana tuh? Ada lapisannya. Ini kan ada bikin lapisannya itu ada 4. Ada 4. Yang paling luar itu kan external world, rutinitas. Ini kalau kita pakai apa namanya? Kalau kita pakai konsepnya Yunus, ini kegelapan dalam perut ikan. Kan gitu ya. Kegelapan dalam perut ikan. Jadi rutinitas. Jadi masyarakat itu enggak mau lagi belajar. Pokoknya larut ya, larut dalam dunia eksternal. Dia larut. Kemudian dalam dunia eksternal inilah kemudian tuh dia bergantung. Ya, bergantung pada unit-unit di external world. Jadi kalau kesehatan itu dia gantungkan saja pada ada puskesmas gratis. Ada BPJS gratis, itu dia udah terikat di external world gitu ya. Jadi seluruh masalah hidupnya itu solusinya ada di eksternal. Seluruh masalahnya solusinya ada di external world. Itu seperti ini ya. External world. Dan apa ya, secara jadi semuanya itu, makanya di external world ini yang paling tinggi itu politik, ilmu politik. Yang paling tinggi itu ilmu politik, ilmu yang mengatur seluruh manusia dan alam. Yang paling tinggi itu politik. Sekarang ini itu gitu. Jadi ya inilah yang larut gitu ya. Manusia yang buta dimensi, taunya dia itu kehidupan ini hanya di alam tampak. External world ini alam tampak kan? Alam tampak, dan memang tuh di alam tampak ini ada hukum-hukum. Ada hukum-hukum liniernya. Ada hukum-hukum linier. Nah, kemudian di internal world, di dunia internalnya itu udah masuk ke wilayah psikologisnya. Makin sulit. Psikolog aja kadang ya golek tomboy ke dukun. Ya kan. Jadi wilayah internal ini juga makin sulit. Karena kita ngomongin soal motivasi bawah sadar. Kalau nggak ada Freud, orang mungkin nggak akan pernah itu mengeksplorasi
internal world gitu ya. Kan Freud ini yang melihat pertama kali bahwa perilaku di sini ada hubungannya ke sini loh. Ada relasi intrapsikis, istilahnya Freud itu ya. Intrapsikis. Motivasi itu intrapsikis. Makin berat ke sini. Makin berat. Masuk ke sini. Tapi itu apa ya? Kita sebenarnya melihat apa namanya itu bisa lebih ke dalam lagi. Kalau lebih ke dalam nih, kalau ilmunya Freud ini kan mahal dan apa ya, platformnya itu nggak tersedia di mana-mana gitu. Ya kan, di Indonesia baru ada psikoanalisis ya, cuma saya kira itu untuk banyak kalangan intelektual gitu. Orang awam tuh nggak bisa kayaknya belajar ke sana. Nah ini kan sebenarnya kan kalau kita mau ambil yang ini, nah, jadi kalau di sini kita ngomong soal motivasi, kalau sini ngomongin habit, kebiasaan gitu ya. Di sini ini kita ngomongin pandangan alam, live view itu, pandangan alam. Pandangan alam. Alam tampak. Jadi kalau, alam tampak. Jadi, kalau kita ngomongin pandangan alamnya hanya alam tampak, itu juga kurang gitu. Karena memang ada alam tak tampak. Nah, psikologi, terutama ya Freud itu hanya pandangan alamnya, pandangan alam tampak. Akhirnya kita nyelusuri masa lalu kan. Kita mencari masalah psikologis itu dengan relasi masa lalu. Tapi itu pun kan relasi masa lalunya, relasinya itu ya dalam pengasuhan. Ya kan? Padahal kan ada memori bawah sadar itu yang kerekam di DNA misalnya. Itu kan nggak dihitung sama dia. Karena itu bagian dari tatampa kan. Artinya tak tampak secara garis waktu. Situ kemudian ya muridnya Freud kayak Jung itu melihat lebih jauh lagi alam ke alam tak tampak. Archetype di bawah sadar. Jadi program bawah sadar itu polanya tidak hanya terjadi ketika dalam relasi setelah lahir kan. Mungkin jauh sebelum itu pola-pola itu, archetype itu sudah ada. Yang terbawa pada memori tubuh kita kan. Kan begitu, kurang lebih teorinya itu kan. Kan begitu, kurang lebih teorinya. Akhirnya kemudian itu kita berburu archetype di alam tak tampak. Jadi apapun ingatan, memori, ya itu bisa dicari ke sana gitu. Bisa dicari sumbernya ke archetype kolektifnya. Yaitu kita memulainya dari pandangan alam. Coba kalau dilihat dari pribadi, lebih simpel lagi dia. Kalau sebagai pribadi, cuma dua. S kecil, S besar gitu. Apa S kecil? Semua dualitas dari pribadinya. Ya kan? Simple. Kalau lagi miskin, kalau ini berarti dualitas dari arojak. Ya wes, tinggal wirid, arojak gitu. Tinggal kontemplasi di arojak. Selesai lebur semua. Archetype kah, hubungan di masa lalu, waktu lahir. Ya itu bisa larut semua itu. Dan itu saya bisa saya kan nggak pernah menjalani terapi macam-macam. Pokoknya wiritan aja pokoknya. Wirid itu larut semua program
baik di alam tampak maupun di alam tak tampak larut. Ini kan yang paling menguntungkan ini untuk bangsa Indonesia kan. Orang desa aja itu bisa ini kalau dibikinkan kelompok-kelompok. Dia basisnya pencerahan. Jadi ini bukan lagi psikologi tapi sudah basisnya pencerahan. Langsung tembak pribadinya. Kamu isbatkan kemana coba? Kamu isbatkan kemana? Dan ini saya melihat ini ya untuk masyarakat Indonesia cocoknya itu yang ini gitu. Cocoknya asalkan dia mau. Tapi memang itu ya nggak bisa kita kesampingkan pandangan alam tuh nggak bisa. Motivasi internalnya itu nggak bisa. External world tuh nggak bisa dikesan, harus dipelajari. Jadi ini kan satu kesatuan ya, satu kesatuan. Cuma memang yang harus dibereskan pertama itu kan yang ini pribadinya ini. Nanti pandangan alamnya pasti pandangan alam linear, non linear. Jadi alam linear itu berada di dalam alam non linear. Kalau itu pribadinya tidak mengalami dualitas. Kalau pribadinya dualitas, itu pasti ada juga kan di Indonesia misalnya dukun gitu ya. Dia juga kurang mengapresiasi alam linear. Semua itu dari Nyi Roro Kidul. Semua penyakit dari sana juga gitu kan. Yaitu begitu pula dengan pandangan alam linear. Tidak ada juga pengaruh alam tak tampak. Lah kita nggak usah ribut. Pengaruh dari mana? Pokoknya itu dualitas. Udah gitu aja. Pasti dualitas dari ilallah gitu ya. Nah, kayak gitu aja. Udah akhirnya kita tidak musuh-musuhan dengan dukun dan sains. Kita bahkan bisa menghasilkan sains sendiri. Karena memang secara asas kita tidak menolak alam manapun. Karena kalau menolak alam tampak, kafir juga. Menolak alam tampak juga kafir. Ya kan? Tapi kalau diisbatkan kesayaannya ke yang batil, itu tidak kafir lagi. Mungkin musyrik. Aja mau kesayaan diisbatkan pada selainnya kan musyrik kategorinya. Kalau hanya menolak alam tuh ya kafir. Tapi kalau salah mengisbatkan, ya itu kan beratnya di situ, musyrik kategorinya kan. Kategorinya musyrik. Mana yang berat Bang lo? Sama-sama berat. Kegelapan kok ditimbang-timbang. Dipilah-pilih ya semuanya ya berat. Semuanya berat. Ya kan? Semuanya berat. Tapi yang paling susah, bukan yang paling susah, yang paling dalam itu adalah nafi isbat itu. Bukan paling susah, yang paling dalam dimensinya. Kalau soal susah atau gampang itu tergantung ada ilmunya apa enggak. Ada ilmunya yang mudah, kalau belum ada ilmunya walaupun itu masalah sepele ya jadi susah. Oke ya, itu apa namanya? Ini konsep yang paling basic sebenarnya. Konsep yang paling basic tentang diri kita. Apalagi orang Indonesia ini kan rata-rata beragama. Nah, sedikit itu grup di FB yang ateis, tapi itu juga ateis tapi ngomong insya Allah. Astagfirullah gitu ya. Masih belum kafah ateisnya. Masih bahasanya masih bahasa orang beriman. Oke, jadi bisa nggak sih? Bisa nggak katakan tuh tauhid ini dioperasionalkan pada semua level kehidupan? Saya kira bisa ya. Saya kira bisa. Wong ini sudah ketemu lapisan dimensinya. Tinggal diturunkan detail operasionalnya itu pandangan alamnya whole oneness.
motivasinya dia bukan untuk perolehan. Motivasi internalnya itu kalau kerja ndak perolehan lagi. Motivasinya apa? Beramal soleh. Amal soleh itu artinya memberikan dampak positif. Memberi dampak. Bayangin kalau setiap jiwa motivasinya itu bukan untuk cari duit, tapi memberikan dampak positif ke dalam kehidupan. Ya kan? Dan itu sebagai konsekuensi dari peragaan pribadinya. Sebagai konsekuensi peragaan ar-rojak. Sebagai konsekuensi peragaan ar-Rahman. Bukan etos kerja, tapi itu akhlak. Kan akhlak itu. Akhlak itu sesuatu yang terkait dengan pribadi terdalam kita. Itu bisa berubah tatanan dunia itu. Kalau kita mau transformasi pribadi dari dualitas ke non-dualitas. Kemudian itu muncul akhlak. Berakhlak sesuai dengan pribadinya. Dan itu mesti dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga masing-masing. Jangan, nggak usah mikirin dunia. Wah, ketinggian. Selalu dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari keluarga dulu. Udah itu, stop. Nggak usah mikirin bang jadi presiden. Ngapain? Nanti jadi presiden, masyarakatnya kayak yang disindir Imam Ali itu kan. Kenapa kalau di zamannya Nabi, di zamannya Abu Bakar tenang, tentrem, nggak ada konflik antar masyarakat? Ya karena umatnya ya kayak saya ini gitu. Di zamanku umatnya itu kayak kamu. Kan Ali gitu. Jadi ini untuk pribadi ini dimulai dari diri sendiri dia. Nggak usah bayangin presidennya ngapain ngurus pribadinya orang gitu kan. Mulai dari pribadi masing-masing. Mulai dari keluarga. Dah, itu unit yang paling kecil. Tapi jangan paling kecil. Unit yang paling inti dari peradaban itu kan keluarga. Unit yang paling inti. Mulai dari situ kan anjurannya itu. Mulai dari unit yang paling inti, yaitu keluarga. Jadi setiap keluarga itu harus mastering nafi isbat. Mengisbatkannya mudah, menafikannya yang sulit. Karena kalau isbat itu kan sudah jelas kebenarannya. Tapi kalau isbat itu nafi, yang mau dinafi itu kan muter-muter tuh. Muter-muter. Wah ini sudah kebiasaan orang sini bang. Nggak bisa ini. Nah, itu mulai muter-muter dia. Ini nunggu dulu. Nah, mulai muter-muter. Yang di nafi itu yang berat. Kalau yang disebutkan gampang. Karena jelas. Dia kebenaran. Seperti itu. Dan ini memang harus dikuasai loh secara konsep ya. Konsep transformasi kan ini. Nanti juga kita babar besok di Surabaya. Nanti dibabar. Tapi pesertanya kata Mas Camim sampai Mas Camim, aduh pesertanya dikit bang. Ya itulah sabar ya. Nggak tertarik kita itu belajar beginian. Kecuali bikin seminar 40 hari sukses menjadi miliarder itu rame itu. Padahal tuh kalau nggak nafi isbat itu miliarder apa? Kita kan hanya kita itu tertarik dengan ilmu-ilmu yang di sini gitu. Wong ini loh akarnya. Sampai para nabi, seluruh nabi ngomongin ini semua kan. Tapi nggak ada yang tertarik kita itu. Saya Mas Cani, aduh ini bisa gagal nih eventnya ini. Ya salah bikin ini Mas, salah negara gitu. Ini harusnya bikin seminarnya di Wakanda gitu ya. Penuh nanti. Oh insya Allah datang saya Bang ya. Ini sebenarnya apa ya? Nafisbat itu kan amalia harian kita.
tapi gagal diilmiahkan, tidak disandingkan dengan ilmiahnya. Hanya amalia toh, ya dapat pahala karena itu perbuatan baik. Paling nggak pahala silaturahmi, tapi pahala ilmiahnya itu yang jauh lebih besar kan. Pahala ilmiahnya itu. Karena kita nggak tahu pahala ilmiahnya, ya zikirnya di surau, terapinya di tempat lain. Padahal tuh kalau tahu ilmiahnya, nggak usah terapi-terapi. Ya kan? Itu kan menjadi apa ya? Lama-lama itu fasad. Fasad itu dalam perilaku itu ada potensi buruknya. Lama-lama anak-anak itu melihat, walah, iki zikir-zikiran toh, tapi kalau sakit nggak mampu. Lama-lama itu kan jadi fasad jiwa itu. Ya, fasad itu mengandung perbuatan semacam tadi. Misalnya, yo zikir, yo terapi. Itu kan mengandung fasad. Pada akhirnya, zikir ini tidak bermanfaat untuk jiwa ini. Lebih bagus dihipnosis. Akhirnya orangnya sudah ambil sanad hipnosis. Ditinggal sanad zikirnya itu. Soalnya apa? Dalam pengalaman nyata, yang berguna justru yang sana, bukan yang ini. Itu ada potensi fasadnya. Fasad itu kan yang mengandung potensi buruk. Baru mengandung, belum aktual tuh. Tapi lama-lama itu kalau terjadi, orang nggak seru punya sanad nafisbat ini. Nggak ada gunanya. Ini hanya buat coupling surga. Saya nggak mau coupling surga. Saya mau hidup sekarang. Nah, kalau gitu gimana? Di masa depan tuh lama-lama ditinggalkan. Ini terjadi hari ini kan. Di mana nafisbat itu tidak berdampak apa-apa kecuali hanya amalia biasa. Bayangin itu. Ya kan? Ditinggal akhirnya. Amalianya ini sudahlah ini. Orang lebih optimis kalau belajar psikologi di Harvard daripada ngambil sanad ilallah di surau kan. Nah, itu udah fasadnya di situ. Kehilangan motivasi untuk meneliti amalia terbaik. Kan gitu. Ya memang belum merugikan sih, tapi fasad sudah terlihat. Ya kan? Ya zikir, ya ke dukun gitu. Lah itu fasadnya di situ gitu. Ya zikir, ya ke dukun. Ya zikir, ya asas perolehan. Fasadnya di situ tuh. Tapi itu memang tidak terlihat buruk karena belum fasik. Masih fasad gitu ya. Potensi itu sudah terlihat. Potensi fasad itu ada gitu. Dan itu Indonesia banget. Ya zikir ya. Bahkan kalau diperiksa itu, konsumen terbanyak dukun itu justru orang yang berzikir itu. Pelanggan tetapnya itu kalau diperiksa kayaknya orang tarekat deh. Pelanggan tetapnya itu kayaknya orang yang punya sanad. Karena nggak diilmiahkan gitu. Kalau kita lihat di kampung-kampung kan, yang ramai ramal togel katanya orang tarekat gitu ya. Ini sama-sama fokus non linier katanya. Ya ini bukan apa ya. Jadi itu ada potensi di sana. Ada potensi. Padahal nafisbat itu belum masa iya para nabi, para rasul kok mengajarkan amalia yang tidak cespleng gitu kan. Setelah kita bikin modelnya, ini loh penataannya, walah. Ternyata memang intinya itu cuman nafi isbat itu. Pokoknya terkait jiwa manusia yang paling dalam itu nafi isbat. Semuanya disikatnya. Archetype, relasi yang tidak harmonis di masa kecil, semua direkontekstualisasi oleh pribadinya. Semuanya sembuh. Allah hadir, pribadinya hadir, archetype sembuh, relasi
liniernya juga sembuh, masyarakatnya insya Allah itu masyarakat yang makmur. Karena masyarakatnya motivasinya bukan perolehan, tetapi persembahan. Gitu ya. Ya ini kita kan motivasinya ini perolehan, bukan persembahan. Motivasinya kan mesti mempersembahkan ke external world. Mempersembahkan. Ya ini kita mengkritisi apa namanya itu kecenderungan, bukan berarti ilmu-ilmu di sini ini buruk, enggak. Bukan itu. Tapi kita ini sebenarnya kan berangkat dari sejarah jiwa kita ini sejak kecil tuh sudah dikasih amalan nafi isbat itu. Kenapa kemudian tuh dia kemudian ilmu itu jadi hilang esensinya gitu kan. Itu yang kita kritisi. Semua ilmu berguna pada konteksnya. Ini yang kita kritisi ini bukan ilmunya, pribadinya. Pribadinya itu yang kemudian tuh meninggalkan sesuatu yang esensi, lalu berpindah ke sesuatu yang mengalami sifatnya reduktif, ya kan? Itu yang kita kritisi. Kalau ilmu mah namanya ilmu itu semua bagus. Pribadinya ini, pribadinya. Kalau sudah salah motivasi, nanti kacau dunia eksternal. Pejabatnya nanti korup. Karena ini motivasinya perolehan. Saya kalau nggak korup, selesai menjabat nggak ada lagi kok yang ke rumah itu minta tanda tangan. Nggak ada lagi. Makanya dia untuk menyelamatkan jiwanya, ya korup aja. Nggak apa-apa penjara 15 tahun. Anggap aja itu persiapan pensiun di penjara. Tapi kan saldonya udah banyak. Tanah sudah atas nama istri pertama, istri kedua tanah. Kan begitu biasanya pejabat itu kan. Tanahnya itu sudah nama, wah udah kemana-mana tuh. Biasanya gitu. Saya pernah dekat lingkungan pejabat itu ya tahu. Jadi anak tinggal saya di di Denpasar Raya. Saya tinggal hampir setahun di Jakarta di Kuningan. Di kompleksnya Menteri. Jadi obrolannya ngerti. Suka bikin teh soalnya. bikin teh aku obrolan tanah atas nama istri pertama ini. Yang di Palembang atas nama istri kedua. Yang di Kendari atas nama istri ketiga. Strateginya begitu, biar nggak ketangkap. Sebenarnya ya namanya zikir itu konsepnya nafi isbat atau nafi isbat kan. Zikir itu kan isbat atau nafi isbat. Jadi dan itu harus ngerti, jadi jangan langsung ke zikirnya. Fokus dulu ke yang menghalangi untuk ilallah itu apa? Itu dulu yang digarap tuh. Jadi yang digarap tuh dualitasnya dulu. Jangan langsung ke Allahnya. Karena Allah itu kan satu-satunya yang paling nyata di alam ini kan. Hanya Allah yang paling nyata. Yang lain itu relatif. Maksudnya paling nyata itu semua makhluk itu jadi semua makhluk itu relatif sampai dia mengisbatkan kesayaannya pada Allah. Jadi udah benar tuh Albert Einstein tuh alam ini ya relatif sampai disebutkan pada konstanta mutlak. Kan begitu teorinya kan. Semua alam ini, semua makhluk itu relatif sampai dia isbatkan dirinya pada konstanta mutlak. Itu kayaknya penting tuh ya. Jadi kalau orang bilang ya semua di dunia ini relatif, betul. Betul. Makanya kalau nggak nafis bat itu kacau kayak apa external world karena semuanya relatif. Sekarang kan postmodern ini, post truth itu semuanya relatif. Betul sekali. Sampai isbatnya ke ilallah baru dia tenang, baru dia mutmainah. Kan gitu.
Iya kan? Sekarang itu malah jelas. Kalau dulu semua difikskan dalam ideologi tertentu. Lalu muncul ideologi relatif. Nah, itu udah bagus tuh. Kemajuan. Semuanya relatif sampai diisbatkan pada yang mutlak. Ya kan? Nanti di situ kelihatan tuh bahwa nafi isbat ini satu-satunya obat untuk mengatasi kenyataan bahwa semuanya relatif sampai diisbatkan. Kan kayak gitu. Semuanya relatif sampai diisbatkan. Terlalu banyak yang dinafikan sampai takut untuk menafikan. Nah, ini ciri-ciri ego ini. Jadi untuk menafikan ego itu ada dua prinsip. Pertama, letting go. Letting go itu bahasa Indonesianya apa ya? Lepaskan kegigihan ego untuk berjuang sendiri. Yang kedua itu surrender. Itu beda tuh. Ada letting go, ada surrender kan. Surrender itu serahkan. Diserahin gitu. Serahin diri. Ya kan? Jadi beda antara letting go dan surrender. Kalau ridho itu masuk yang mana, Kang? Hah? Ridho. Yo, ridho ya ayahnya Adin. Kamu kok lupa sih sama bosmu? Iki bubar iki grup JSC iki bubar iki. Ridho ya makom gitu ya. Ya. Jadi letting go itu artinya lepaskan. Letting go apa ya? Dilepaskan. Kalau ini diserahkan. Itu dua hal yang berbeda loh. Kapan harus dilepaskan? Kapan harus diserahkan? Makanya kalau buku letting go itu tapi harus letting go dulu tuh. Harus dilepaskan dulu. Baru diserahkan. Kalau belum dilepaskan, itu gimana menyerahkannya? Itu ya. Jadi ini sebenarnya kita hanya nggak ngerti ilmu sebenarnya tuh. Ya, what am I itu ya asam tenan, tapi selalu sukses dikelabui gitu ya. Itu memang membutuhkan apa ya? Jadi ego itu membutuhkan apa namanya? Penyadaran lah. Sekarang itu kemudian tuh orang tidak fokus pada penyadaran, fokusnya ke terapi. Salah total. Sampai kapan mau terapi? Sama saja di external world, orang tidak fokus pada menumbuhkan kesadaran, cukup penataran. Kan gitu dulu. Iya kan? Di sini penataran. Di sini terapi, mau sampai kapan terapi? Yang dibutuhkan itu adalah menumbuhkan kesadaran. Tidak sekedar terapi, tidak sekedar penataran. Apa kurang penataran apa Pak Sambo itu ya? Kurang penataran apa beliau itu? Ya kan? Akpol itu lulusan terbaik. Kurang penataran apa? Makan aja itu ditatar. Ya kan? Mungkin sampai pakai kaos kaki itu ada penatarannya, ada sunahnya. Tapi karena nggak ditumbuhkan kesadaran, fokus penataran, fokus psikoterapi, yaitu hal-hal yang sifatnya sementara ini. Hal-hal yang sifatnya sementara. Yang diperlukan itu adalah tumbuhnya kesadaran non-dual. Itu aja obatnya tuh. Dan itu melalui proses nafi isbat. Pokoknya kalau terkait jiwa manusia, udah nggak ada obatnya kecuali nafi isbat. Mau penataran kayak apa juga. Itu hanya sekedar sifatnya itu sementara. Mau psikoterapi kayak apa? Mau sampai kapan psikoterapi?
Memang kerja hidup ini hanya untuk psikoterapi kan enggak. Banyak yang harus ditumbuhkan potensi dalam diri yang tidak bisa digarap melalui psikoterapi. Solusinya itu tumbuhkan kesadaran. Tidak sekedar psikoterapi, tidak sekedar penataran. Kan biasanya kan kalau yang fokusnya external world itu kan penataran dia. Ya kan, penataran. Dulu terkenal banget itu. Saya mau masuk SMP itu harus penataran P4 dulu. Iya, mau masuk SMP itu kan ada penataran P4. Nanti ada nilainya sendiri. Ya kan? Efeknya gimana? Ya ada, tapi itu sifatnya sementara. Psikoterapi juga hampir sama sebenarnya. Hampir sama. Tapi lupa kita fokus pada menumbuhkan kesadaran non-dual. Hanya terus-menerus ditatar si dualitas ini ya. Loh, mau ditatar kayak apa juga, akhirnya kan ditatar tuh biar habis umurnya kan si dualitas ini. Itu kan ujungnya tuh. Ditatar terus sampai kemudian mati. Ya itu kan ujung apa? Jadi kita nggak bisa mentransformasi sifat dualitasnya, akhirnya kita kontrol sampai dia mati. Jadi kelahiran itu artinya beban anggaran bertambah. Kalau asasnya hanya penataran dan psikoterapi ya. Kelahiran itu berarti beban bagi kemanusiaan kita. Beban, bukan harapan. Ya pokoknya kalau kesayaan itu kan rasa aku. Jadi ya kita enggak ada istilah, sebenarnya itu enggak ada apa ya. Kita itu kalau ini ya kesayaan itu ya rasa aku itu. Tinggal akunya itu disebatkan kemana, itu jadi S kecil, ya kan? Kalau kesayaannya disebatkan pada aku mutlak, ya itu jadi S besar. Jadi ilmu kita ini cuma main SS-an aja sebenarnya ini. S besar, S kecil, itu toh aslinya tuh. Cuma kan kita menyesuaikan juga, ada istilah-istilah ego. Ya, itu kan istilah. Kita cuma S besar, S kecil aja gitu. Main SS-an aja. Jadi kita enggak pakai struktur ego, super ego, ID enggak pakai struktur itu, enggak. Itu struktur di ilmu lain. Kita itu ilmunya cuma 2S aja. Kalau S besar atau S kecil gitu. Tapi karena menyesuaikan kosakata ya sudahlah. Kita ikutin aja, tapi kita punya paradigma sendiri. Seperti itu. Ya kan, jadi saya kan ditanya, kalau kalbu di mana Bang? Nggak ngerti aku istilah gitu. Hati di mana Bang? Walau alam di mana tuh? Pokoknya S besar S kecil aja. Itu harus dipetakan sendiri lagi gitu. Itu kan istilah-istilah objektif ya. Kalau S besar S kecil ini kan istilah esensi subjektifnya. Jadi sebenarnya pada tingkat yang esensi itu sederhana sekali ilmu jiwa ini. Sederhana sekali. Cukup ilallah. Selesai dia. Itu aja kan. Makanya kalau saya pikir-pikir, oh iya pantasan ya seluruh nabi dan rasul itu ya hal yang esensi. Yang pertama kali yang mereka ajarkan. Sekarang malah semakin banyak konsep, ya makin rumit. Makin rumit dan tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau ini kan bisa ini. Kalau ini kan bisa ini. Ya ini memang perlu pengkategorian. Makanya kategorinya itu dari dulu saya S besar, S kecil. Itu aja gitu. S besar, S kecil gitu. Dari dulu sekali. Saya enggak pakai istilah lain. Enggak pakai istilah lain. Kalau istilah lain itu ya adalah artinya sebagai komunikasi saja, tapi sebagai prinsip ilmu itu cukup dua ini udah. Cukup dua ini gitu. Nah, dalam S kecil inilah ada ego, ada intelektualitas kan. Udah gitu aja.
Jadi kita nggak, pokoknya ilmunya itu gampang. S besar, S kecil. Adapun misalnya teman-teman habis baca kitab lainnya, tanyalah penulis kitabnya. Ya kan, karena dia mengkategorikannya sendiri. Pokoknya kita S besar, S kecil aja. Itu udah pokoknya. Biar orang lain, oh itu sudah disir, terserah dia lah. Pokoknya kita S besar aja pokoknya. Wong itu pribadinya. Ada kolbu, ada nafsu, ada akal mustafat, ada sadar, ada lub, ada sir. Wah, makin panjang lagi kategorinya. Makin panjang lagi. Pokoknya S besar, S kecil aja. Pribadi. Atau yang paling gampang itu ya, yang semua orang punya, Anda perlu kategori imam dengan I kecil, imam dengan I besar, titik, udah. Semua orang punya pribadi, punya nama, kan gitu doang tuh. Imam dengan I besar. Ya sudah gitu aja. Kalau nggak mau pakai SS-an, saya maunya II-an gitu ya, silakan. Ya kan? Udah gitu doang gitu. Simple. Tidak perlu diobjektifkan dulu. Yang penting tuh hidup dulu. Bukan solder, sadar. Sadar tuh dadah. Kok solder sih? Ya, sadar. Ya itu istilah-istilah di ilmu lain lah ya. Tapi itu secara pribadi hanya ada dua pribadi. Imam dengan I besar, pribadi non-dual. Imam dengan I kecil, pribadi dualitas. Terserah itu mana yang, kalau I besar itu yang aktif fakultas soldernya apa, loopnya, terserah aja lah itu. Yang penting jadilah kita itu ya. Yang penting jadi. Jadi kalau misalnya S besarnya yang hidup tuh biarkan saja mereka. Oh itu fakultas loopnya udah hidup. Ya biarin aja. Yang penting kita sudah jadi pribadinya kan. Perkara pengobjektifan tuh nanti itu urusan nanti. Itu biasanya terkait dengan filsafat. Atau itu terkait dengan kosmologi. Udah biarin aja. Biarin aja. Kita ini urusannya dengan pencerahan. Nggak usah dulu dihubungkan dengan metafisika, nggak usah dulu. Kalau kita metafisika ini metafisika non-dual namanya. Kalau mau metafisikanya. Apa metafisika non-dual? Metafisika tanwir. Pencahayaan pelarutan, itu doang metafisika non-dual. Metafisika non-dual itu metafisika tanwir. Iluminasi. Pencahayaan, pelarutan gitu. Udah gitu doang. Kita ini terlalu banyak menyimpan istilah yang nggak ngeh kita itu apa sebenarnya itu. Ada akal itu istilah-istilah filsafat sebenarnya. Mar dengan M kecil, mar dengan M besar, udah. Seperti itu. Jadi kita nggak usah dulu bermain menghafalkan konsep-konsep kosmologi, nggak usah dulu. Kalau udah pintar baru bikin. Belum pintar malah mumet di istilah kosmologi. Lupa dengan pencerahan pribadi. Kalau pencerahan ini kan persoalan pribadi ini. Ya kan, persoalan pribadi pencerahan. Belum ada urusan dulu dengan kosmologi. Epistemologi jangan kesana dulu gitu. Itu kalau udah pintar aja. Kalau udah pintar bikin gitu. Kalau belum pintar, yang penting pencerahan dulu. Seperti itu. Itu poinnya tuh ya. Jadi fokus. Nanti itu kalau sudah pintar menggarap S kecil ini, menafikannya, itu nanti yang ini nih lebih gampang gitu. Wong yang digarap itu inti terdalamnya. Live view-nya itu gampang. Ini pandangan alam.
Ini adalah kalau S besar S kecil ini soal pancaran ketuhanan pribadi kita gitu. Pancaran ketuhanannya itu apa? Jadi bab pencerahan itu mudah aslinya. Hanya saja memang cara berpikir kita itu sudah rumit di awal. Sudah belajar sains, belajar filsafat, kosmologi, mitologi, belum lagi cerita-cerita yang tidak jelas kategorialnya ini mitologi atau ini tahayul gitu. Ya kan? Terlalu banyak istilah itu, bingung jiwa itu. Ya S besar S kecil aja gitu. Saya juga awalnya itu buku saya itu rumitnya minta ampun. Ini mana yang benar sih ini? Tiap buku itu punya istilah sendiri dan berbeda-beda. Kan mumet. Oh ini filsafat ini. Akhirnya saya juga bikin sendiri juga ini lama-lama ini. Tapi itu hal yang tidak bisa dikaburkan itu bahwa kita ini pribadi. Pribadi dualitas atau pribadi non-dualitas. Pribadi dualitas, kesayaan itu sudah disebatkan kemana-mana. Neko-neko dia. Disebatkan pada merek obat, pada suami, pada istri, pada macam-macam. Itu menjadi pribadi dualitas. Menjadi pribadi dualitas itu pribadi yang terpenjara selamanya. Sampai dia bertobat. Tidak cukup istighfar, harus bertobat gitu ya. Jadi pribadi itu harus pertobatan. Tidak cukup istighfar. Ya itu yang paling penting itu yang saya suka itu ya. Selamatkan dulu nyawa yang selembar ini. Pribadimu itu hanya satu. Persoalan kamu nggak bisa filsafat itu soal waktu. Itu evolusi kognitifmu. Persoalan nggak paham kosmologi itu persoalan belakangan tuh. Tapi selamatkan dulu. Selamatkan dulu pribadimu. Dari pribadi dualitas ke pribadi non-dualitas. Karena itu yang paling penting. Inti dari kreasi itu kan melalui pribadimu gitu kan. Banyak cerita-cerita Israeliat gitu. Bingung terlalu banyak channel YouTube spiritual yang di-subscribe. Iya, mau jadi apa sih? Mau jadi Satria Piningit? Mau jadi Imam Mahdi apa gimana? Oh itu sederhana aslinya, cuma memang ini membutuhkan fokus khusus gitu. Kadang-kadang tuh rasa ingin tahu filosofis kita itu bisa mengganggu perjalanan pencerahan gitu. Tergoda akhirnya. Apa-apa bingung, yang penting sombong. Wow. Ikut channel spiritual malah di dalamnya diajak trading. Bagus. Tercepat kaya. Ya itu godaannya itu memang apa ya? Psikologis kita ini kalau sudah pribadinya non-dual, dia itu motifnya persembahan bukan perolehan. Jadi setelah non-dual itu persembahannya itu gila-gilaan tuh. Yang dipersembahkan tuh bukan hanya duit. Dunia ini nih. Ya. Persembahan itu semakin waktu itu semakin besar deh. Artinya maksudnya kualitasnya gitu ya. Bukan hanya jumlahnya tapi kualitasnya. Terutama kualitasnya itu harus pure persembahannya. Kalau jumlah itu kan relatif ya. Tapi kualitas itu yang bisa dirasakan. Oh ini murni nih dari peragaan keilahiannya. Sebenarnya itu yang dinafikan bukan dunia eksternal. Yang dinafikan itu dunia eksternal ini, dunia internal ini, alam, dijadikan tempat pengisbatan kesayaan. Itu yang harus dinafikan tuh. Jadi dunia eksternalnya, internalnya, alam ini nggak dinafikan, kenyataan. No. Tetapi bahwa dunia eksternal ini
psikologis kita itu menjadi pengisbatan kesayaan. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Itu yang disebut boleh, bukan nggak boleh, boleh, tapi itu batil, sia-sia. Sebenarnya bukan dari situ gitu. Itu pokoknya gitu. Dan ini saya kira mudah. Kita sudah punya tradisinya. Iya kan? Tradisi kontemplasi, wirid-wiritan itu kan sebenarnya sudah ada itu. Tinggal ditingkatkan kualitasnya ke level ilmiahnya. Tapi godaannya, kalau aku masuk ke ilmiahnya nanti amalia aku bubar. Bukan bubar, naik kualitasnya. Ada lagi ketakutan. Ini kalau aku belajar ilmiahnya berarti aku tinggalkan tradisiku. Loh, bukan ditinggalkan. Nggak ditinggalkan, tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi. Jadi kadang-kadang tuh begini ya, saya lihat ya ini teman-teman saya di Jogja. Saya jelaskan begini, ini mereka takut. Mereka takut meninggalkan tradisi. Enggak, saya nggak ngajak move on. Saya nggak ngajak move on. Saya ngajaknya itu maju ke depan lagi gitu. Gagal dia bedakan mana move on, mana yang ini. Kalau move on itu berarti saya menggantikan tradisi, enggak. Di dalam ilmiah itu ada tradisi. Maju bersama dia. Pakainya ini gitu. Bukan ini. Kalau ngajak move on itu jangan mau. Itu pasti dikotomis pandangannya. Jangan move on. Maju bersama. Misalnya juga ini contoh. Ini kan dibahas di apa itu ya? Di bukunya Bittersweet. Ada pasangan tuh ditinggal mati suaminya. Kemudian tuh orang-orang selalu mendorong untuk ya cari lagi pasangan baru. Move on dong katanya kan. Move on dari yang lama. Itu tuh keliru. Nggak boleh move on. Karena gimana ini sebelumnya itu telah menjadi diri kita kan. Sudah menyatu dalam pribadi. Jadi bukan move on tapi move forward ini gitu. Jadi maju bersama yang sebelumnya itu. Dia cerita begitu gitu. Kesalahan orang itu ngajak move on, yang lama ditinggal kan. Enggak bisa. Masa lalu itu sudah menjadi include dalam pribadi kita. Jadi ketika menikah itu ya bersama gitu dengan cara yang berbeda gitu. Dengan cara yang berbeda. Jadi jangan pakai istilah move on ya. Itu dikotomis dalam pengalaman. Enggak bisa. Kita harus bawa semua pengalaman kita dalam pribadi ini. Kita campur lagi di dalam pengalaman baru. Jadi enggak ada kesedihan. Enggak ada perasaan kehilangan karena harus ada yang baru. Enggak. Oneness. Kita pakai pandangannya oneness. Maju bersama-sama. Jadi nggak ada masa lalu yang harus ditinggal begitu saja. Seperti itu. Oke, lah itu dulu ya. Banyak poinnya ini. Jadi melanjutkan. Lanjutkan, bukan tinggalkan. Move on kan artinya tinggalkan kan? Jangan. Lanjutkan. Lanjutkan. Bukan tinggalkan. Itu yang paling penting gitu. Yang LOC-nya rendah jangan ditinggal tapi diajak. Ya wes, bacaan. Jadi memang proyek besar ya, itu melepaskan kesalahan pengisbatan. Dan kesalahan pengisbatan itu dampaknya ke sini gitu. Jadi kesalahan pengisbatan itu dampaknya sistemik. Akhirnya apa?
akhirnya pandangan alamnya pandangan alam linier. Motivasinya perolehan. Survive, adaptif. External world-nya akhirnya apa? External world itu kita akhirnya di dunia ini hanya nunggu mati. Hanya nunggu mati. Hanya nunggu bertahan hidup. Nunggu antrian mati. Jadi dari kesalahan pengisbatan tuh, pandangan dunianya langsung pandangan dunia material. Psikologinya, psikologi perolehan. External world-nya kerja sampai tipes. External world kerja sampai tipes. Demi perolehan. Akhirnya makin tua itu makin bungkuk, makin power syndrome. Itu karena kalau dicari akarnya dari kesalahan pengisbatan keadaan. Nunggu mati sambil pura-pura sukses. Nah itu. Nunggu mati sampai pura-pura sukses. Jadi lanjutkan ya. Jadi bukan soal tinggalkan, tapi lanjutkan. Nggak ada yang boleh ditinggalkan. Nggak ada. Itu kita menciptakan pandangan dikotomis dan menyakitkan kemudian kalau hidup itu memulai baru dengan meninggalkan yang lama. Tidak apa. Kayaknya kejam banget. Kejam sekali untuk memulai baru harus meninggalkan yang lama. Kejam sekali. Kejam. Gitu. Mentolo ya. Mentolo banget. Jadi nggak usah lah kita ikut move on nggak. Kita nggak move on. Kita melanjutkan semuanya. Seperti itu. Kacang lupa kulitnya, ya kurang lebih begitulah. Jadi kita mulai hari ini jangan move on, jangan mau diajak tinggalkan, tapi mari kita lanjutkan. Lanjutkan. Jadi kita hidup ini untuk kemuliaan seluruh manusia. Gitu. Di dalamnya ada si brengsek, ada si kampret. Di dalam kemuliaan itu, jadi nggak ada yang boleh ditinggal, kan gitu. Ada si copet, ya kan? Ada si jambret, gitu. Ada si paling dimensi 3, nggak apa-apa. Jadi dari situ itu kemudian kemenangan satu orang itu kemenangan seluruh kemanusiaan kalau kita pakai prinsip melanjutkan. Oke lah ya. Itu Mas Erim ya, tenang aja eventmu rame nanti. Ojo bubar. Lanjutkan. Ya. Jangan tinggalkan. Ya. Dalam kemuliaan ada tukang sadap pohon aren, ada tukang keba. Tenang, lanjutkan eventmu ya. Jangan sedih. Ya wes, ya terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu pagi insya Allah. Nanti malam yang ikut tapping for healing kita ada kelas ya. Terima kasih. Oh ya, teman-teman untuk yang mau mengikuti mentoring TLOC bulan ini tanggal 23 sampai 25 besok ya. Yang mau mengikuti ya, kita akan mempersiapkan diri. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.